Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3. Hari ini kita akan kembali lagi dengan Miss Vina, yaitu pada pelajaran matematik. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga hari ini kita diberi kelancaran ya teman-teman. Oke, berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan memulai atau mempelajari tentang volume. Oke. Nah, semoga hari ini lancar ya teman-teman, dan kita simak materi hari ini. Teman-teman, berikut ini ada tabel, yaitu tangga satuan liter yang dimulai dari KL, HL, atau kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, tangga satuan tersebut ada KL atau kiloliter, HL atau hektoliter, DAL, dekaliter, dan L liter. Kemudian DL desiliter, CL sentiliter, dan ML mililiter. Dan setiap turun satu tingkat dari tangga tersebut kita kalikan 10. Dan jika naik satu tangga, kita akan membagi 10. Setiap tangganya dibagi 10. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya? Dan jika ada 1 liter, ada berapa mililiter ya? Nah, 1 liter turun berapa tangga? Setelah liter ada desiliter, sentiliter, mililiter. Turun 3 tangga. Jadi 1 liter sama dengan 1000. Kita tambah nolnya 3 karena turun 3 tangga. Dan 1000 mililiter sama dengan 1 liter karena dibagi kalau naik. Jadi kita coret nolnya 3 karena naik 3 tangga. Oke, jadi sampai di sini teman-teman sudah paham ya untuk tangga satuan liter. Kita masuk pada materi ya teman-teman. And the material in the measuring volume in liters and milliliter. Number 1, container X, Y, and Z contain different amounts of water as so. Container Z has 4 liters of water. It has the greatest volume of water. Container Y has 2 liters of water. It has the less volume of water. Nah, teman-teman, di bawah ini ada sebuah kontainer atau yang biasanya ada kita bisa mengisi air dan ada garis ukurnya. Yang pertama Z. Z itu mempunyai volume yaitu 4 liter. Nah, 4 liter dari mana teman-teman? Kita lihat pada tabung Z, airnya ada di garis 4L atau 4 liter. Dan 4 liter itu adalah yang paling banyak atau the greatest volume, yang paling banyak, yang paling besar, 4 liter. Kemudian kontainer Y ada di tabung Y, airnya hanya di garis 2 liter. Dan it has the less volume of water, dan dia adalah air yang paling sedikit pada tabung Y. Nah, pada
tabung X ada berapa ya? Nah, kita lihat di tabung X, airnya ada di garis 3 liter. Jadi, air pada tabung X ada 3 liter. Di tabung Y ada 2 liter. Dan tabung Z adalah 4 liter. Dan paling banyak adalah tabung Z. Yang paling sedikit adalah tabung Y. Dan X itu di tengah-tengah jadi ya. Oke. Number 2, the volume of water in jug A is 500 milliliter or 500 ml atau mililiter. It is less than 1 liter. We can measure volume in liter and milliliter. The milliliter is a smaller unit of measurement for volume. Teman-teman, volume pada sebuah air di gelas ukur yang pertama A yaitu 500 ml. Dan 500 ml itu adalah kurang dari 1 liter teman-teman. Dan kita dapat mengukur sebuah volume itu pada satuan liter dan juga mililiter. Dan mililiter itu adalah yang paling kecil dari satuan-satuan volume teman-teman. Nah, kita lihat gelas ukur yang pertama ada 500 ml. And the volume of water in jug B is 1000 ml or 1 liter. Dan volume pada air yang di gelas ukur B adalah 1000 ml. 1000 ml itu adalah sama dengan 1 liter. Dan 1 liter sama dengan 1000 ml. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemarin kita belajar tentang kilogram, hektogram atau satuan berat. Dan sekarang kita belajar pada volume. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya? Kita ingat-ingat ya teman-teman, jika 1 L atau 1 liter itu sama dengan 1000 ml dan 1000 ml sama dengan 1 liter. Oke. Number 3, look at this double measure spoon. It is used to measure a small amount of medicine. Teman-teman, di sini ada sendok yang biasa kita gunakan untuk meminum obat. Nah, pada sendok tersebut biasanya ada takarannya, teman-teman. Takarannya ada 5 mili, 10 mili, 20 mili, seperti itu. And the big spoon measure 10 milliliter of liquid. Nah, yang paling besar dari gelas ukur tersebut atau sendok ukur yaitu ukuran 10 ml untuk cairan. And the small spoon measure 5 ml of liquid. Dan yang kecil adalah 5 ml untuk cairannya. There are also double measure spoon for measuring smaller volume. Nah, sendok ini ada 2 dan biasanya digunakan untuk mengukur volume yang kecil-kecil. Seperti kita meminum obat. Nah, jika kita meminum obat seperti obat batuk atau obat panas, biasanya ada garis ukurnya. Dan garis ukurnya tersebut ada takarannya teman-teman. Seperti di situ ada 5 ml dan 10 ml. Coba jika teman-teman ada obat di rumah atau yang berbentuk cair, teman-teman bisa minta tolong ayah dan bunda
untuk menunjukkan gelas ukur tersebut. Nah, nanti jika ada di rumah, teman-teman bisa melihat sendok di situ ada takarannya. Seperti sendok yang ada di gambar ini. Ada 5 ml dan juga 10 ml. Oke. Dan number B di situ ada apa itu ya, teman-teman? Suntikan. Nah, teman-teman ada yang takut tidak ya dengan jarum suntik? Iya, pasti ada yang takut nih kalau disuntik. Padahal disuntik itu tidak sakit loh. Dan di sini suntikan ini, this is a syringe. It can be used to measure 1 ml of liquid. Can you see how much 1 milliliter is? Nah, teman-teman, di situ ada sebuah suntikan. Suntikan ini biasanya juga ada mililiternya, dimulai angka 1, 2. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jika seorang dokter, bidan, atau perawat akan menyuntikkan, maka sudah mengetahui dosis yang sesuai dengan umur atau dengan obat yang akan diberikan. Nah, sehingga pada saat jarum suntik akan diisi oleh obat, maka ada takarannya dan harus sesuai, teman-teman. Jika teman-teman masih anak kecil, nah, jadi disesuaikan dosis untuk anak-anak berapa, sehingga dokter tersebut akan menyesuaikan dan jarum suntik tersebut diisi sesuai takaran yang ditentukan. Dan pada jarum suntik di sini mempunyai takaran atau mempunyai isi dari cairan yaitu 1 ml. Jadi sedikit ya, teman-teman. Sedikit, tetapi kalau obat, wah, efeknya sudah bagus karena harus sesuai ya. Harus diingat, harus sesuai. Oke, jadi teman-teman bisa ya melihat takaran pada sendok atau jarum suntik. Dan untuk materi selanjutnya yaitu ada capacity and volume. Number 1, the capacity of the bottle is 1 liter. It can hold 1 liter of water. Jadi kapasitas dari sebuah botol di situ adalah 1 liter dan dia hanya dapat menampung 1 liter dari air. Karena jika kapasitasnya hanya 1 liter, jadi cukup 1 liter, teman-teman. Jika lebih, maka akan tumpah air tersebut. Tetapi jika kurang, maka masih bisa. Nah, and the capacity of a container is the full amount of liquid it can hold. Nah, jika kapasitas dari sebuah botol dan full itu hanya 1 liter, maka botol tersebut hanya bisa menahan cairan 1 liter saja. Seperti itu ya, jika teman-teman mempunyai botol minuman 250 ml dan akan diisi dengan air 500 ml, maka yang selanjutnya akan tumpah, teman-teman. And B, the volume of orange juice in the bottle is 500 milliliter. How much more orange juice is needed to fill the bottle? Teman-teman, jus orange yang ada di botol tersebut mempunyai isi yaitu 500 milliliter. Nah, ternyata botol tersebut belum terisi penuh ya. Dan maka berapakah jus orange yang dibutuhkan untuk memenuhi botol tersebut? Nah, jika botol tersebut mempunyai kapasitas 1 liter dan baru terisi 500 ml, maka kurangnya berapa ya? Nah, 1 liter sama dengan 1000 ml. Jika botol tersebut hanya 500 ml,
Jadi kurangnya yaitu 1000 ml dikurangin 500 ml. 1000 dikurangi 500 sisa 500. Jadi kurang dari air yang jus oren yang akan diisi ke sebuah botol tersebut yaitu 500 ml. Nah, jika nanti ditambah 500 ml lagi, maka penuh teman-teman. Karena 500 ditambah 500 adalah 1000 ml. Dan 1000 ml itu sama dengan 1 liter. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman? And number 2, container A has 300 milliliter of water. Container B has 400 milliliter of water. And container C has 2000 milliliter or 2 liter of water. Kita lihat ada gelas ukur A, B, dan tabung C, di mana A berisikan 300 ml, B 400 ml, dan C 2000 ml atau 2 liter. Raffi fills an empty container Z completed with all the water from the 3 container. Raffi akan mengisi sebuah tabung Z dan mengisinya dengan air A, B, dan C yang akan digabungkan. What is the capacity of container Z? Maka berapakah isi dari kontainer Z ya teman-teman? Nah, jadi A, B, dan C akan kita jumlahkan. Maka 300 ml ditambah 400 ml ditambah 2000 ml, maka hasilnya yaitu 2700 ml. Jadi the capacity of container Z is, dan isi dari kontainer Z itu mempunyai kapasitas yaitu 2700 ml atau 2 liter 700 ml. And the next, number 3, container W is completely filled with water. The water from container W is emptied into 3 brackets. What is the capacity of the container? Nah, teman-teman, ada sebuah kontainer W atau botol W yang akan diisi dengan 3 gelas ukur tersebut. Yang pertama mempunyai kapasitas 1000 ml, yang kedua 500 ml, dan yang terakhir ada 250 ml. Dari ketiga tersebut akan dipindahkan menuju kontainer W semuanya. Maka berapakah ya kapasitas dari botol W tersebut? Nah, jadi 1000 ml ditambah 500 ml ditambah 250 ml. Dan setelah dijumlah hasilnya yaitu 1750 ml. And the capacity of container W is 1750 ml. Jadi ternyata botol tersebut dapat memuat kapasitas yaitu 1750 ml. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya? Nah, ada sebuah botol tersebut, maka kita isikan dengan 3 air yang ada di gelas ukur ketiga tersebut. Oke. Number 4, a container is half filled
with water. The water from the container is poured into to measure cleanliness. What is the capacity of the container? Nah, tabung tersebut adalah isi dari 2 kali lipat air yang berada di tabung yang kecil-kecil tersebut, teman-teman. Ada yang pertama 100 ml dan yang kedua di tengah-tengahnya yaitu 50 ml. Nah, sehingga tabung yang besar itu 2 kali lipat dari tabung yang kecil 2 tersebut dan dituangkan ke tabung yang besar. Kita jumlahkan dulu. 100 ml ditambah 50 ml yaitu 150 ml. Dan ternyata tabung besar itu 2 kali lipatnya dari 150 ml. Kita kalikan ya, 150 dikali 2 sama dengan 300. Jadi, the capacity of the container is 300 ml. Jadi, ternyata sebuah tabung besar itu mempunyai isi yaitu 300 ml. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Karena di sini 2 kali lipatnya, maka kita jumlahkan dulu dari tabung yang kecil yang akan diisikan ke tabung yang besar. Setelah kita jumlahkan, nah baru kita kalikan. Karena tadi 2 kali lipatnya, maka hasilnya kita kalikan 2. Setelah kita kalikan 2, nah hasilnya akan diketahui dan ternyata mempunyai kapasitas yaitu 300 ml. Oke, jadi sampai di sini teman-teman sudah paham ya? Nah, jadi sudah selesai ya untuk materi kita hari ini, teman-teman. Teman-teman, dan materinya sudah selesai, jadi kita mengerjakan evaluasi yaitu mengerjakan workbook halaman 221, 222, 223, 225, dan 226. Jadi jika teman-teman nanti ada yang belum dipahamin, teman-teman bisa bertanya kepada Miss Vina ya. Dan jika sudah selesai, minta tolong ayah dan bunda untuk mengirimkan hasilnya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, teman-teman jangan lupa jaga kesehatan ya. Selalu makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan jika keluar rumah jangan lupa memakai masker. Sering cuci tangan dan sering berjemur ya jika pagi. Oke, kita akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.